Hai guys, sobat teman-teman pemirsa, jumpa lagi dengan saya, tahanan KPK. Saat ini saya akan menyampaikan 5 tipe wanita rentan selingkuh. Pernahkah Anda merasa keresahan yang sulit dijelaskan setelah momen romantis dengan pasangan? Meskipun tidak ada bukti yang nyata, tidak ada pesan mencurigakan, tidak ada jejak fisik, tapi hati Anda merasa terguncang. Itu bukan paranoia, terkadang pengkhianatan bermula bukan dari perbuatan, melainkan dari sinyal halus yang muncul di dalam hati. Sebuah intuisi yang mengingatkan Anda ada sesuatu yang tidak seimbang. Banyak pria yang terlalu percaya pada cinta dan kesetiaan hingga gagal mengenali tanda-tanda awal bahwa mereka sedang dicintai di tengah hati. Ini bukan tentang menyalahkan wanita, melainkan tentang menyadarkan Anda pada pola-pola tertentu yang bisa melukai secara emosional. Berikut ini adalah 5 tipe wanita yang cenderung rentan berselingkuh menurut sudut pandang psikologi. Nah, Anda perlu mengenalinya sejak awal. Ya. Tipe yang pertama, si bunglon. Meniru untuk diterima, bukan mencintai untuk tumbuh. Wanita tipe ini awalnya terlihat sempurna untuk selalu disetujui dengan nilai Anda, mendadak suka hobi Anda, bahkan meniru gaya bicara Anda. Ini bukan kebetulan, tapi cerminan dari teknik psikologis bernama mirroring. Dalam batas sehat, ini bisa jadi bentuk empati, tapi dalam versi ekstrim, ia menunjukkan ketidakstabilan identitas. Tipe bunglon sering dijumpai pada individu dengan gangguan kepribadian ambang atau narsistik tersembunyi. Mereka tidak hadir dalam hubungan sebagai pribadi utuh, tapi sebagai proyeksi dari sosok yang mereka kira Anda inginkan. Masalah muncul ketika Anda berhenti menjadi pusat gravitasi mereka, akan berpindah orbit. Hubungan dengan tipe ini terasa dalam tetapi semu. Ya. Mereka tidak benar-benar mencintai Anda, melainkan versi diri mereka saat bersama Anda. Jika Anda merasa terus-menerus menyesuaikan diri atau menjadi pemandu arah hidupnya, berhati-hatilah. Anda sedang mencintai pantulan, bukan pribadi yang sejati. Tipe kedua, pencari validasi, bukan butuh diperhatikan lebih dari dicintai. Wanita seperti ini tidak hanya sedang diperhatikan, tapi membutuhkannya sebagai napas kehidupan. Ia mudah dikenali dari cara berjalan yang memancing tatapan, cara bicara yang menggoda, hingga caranya membalas pesan dari orang lain selalu sedikit lebih berlebihan dari yang wajar. Kebutuhan validasi yang tinggi ini sering berakar dari harga diri yang tidak stabil. Dalam dunia psikologi, ini disebut sebagai vulnerable narcissism. Tipe narsistik yang terlihat manis di luar namun kosong di dalam. Ia merasa harus diinginkan untuk merasa ada. Dan ketika satu pujian tidak cukup, ia mencari dari yang lain. Selingkuh bagi wanita seperti ini bukan pengkhianatan, tapi sumber suplai emosi. Ia akan tersenyum saat membalas pesan mantan dan menganggapnya sebagai hal kecil. Namun di balik semua itu tersembunyi luka yang belum sembuh dan keinginan mendalam untuk terus dikagumi meskipun harus mengorbankan komitmen yang nyata. Tipe ketiga, pengembara trauma, luka lama yang menyamar jadi cinta. Tipe ini tampil rapuh, penuh kisah menyentuh tentang masa lalu. Awalnya Anda merasa seperti penyelamatnya, tapi lama-lama Anda menjadi korban dari ikatan yang dibangun di atas luka, bukan cinta. Ya. Ini karena itu harus hati-hati. Ini adalah bentuk trauma, bonding, bukan hubungan sehat. Mereka yang hidup dalam trauma yang belum selesai seringkali tidak mencari cinta yang tenang, melainkan emosi yang intens. Drama, konflik, bahkan perselingkuhan bisa terjadi demi menghadirkan kembali perasaan hidup yang meledak-ledak. Ketika hubungan mulai terasa stabil, mereka sabotase untuk merasakan kembali adrenalin itu. Masalahnya, Anda bukan tempat pemulihan dan cinta, bukanlah terapi. Jika pasangan Anda terus-menerus bergantung secara emosional tanpa proses penyembuhan yang sehat, Anda akan lelah sendiri, hingga suatu saat ia akan mencari penyelamat baru yang bisa memenuhi kebutuhannya akan intensitas emosional. Saat itu terjadi, luka Anda akan bertambah 1. Tipe keempat, si ambisius, egois. Hubungan dijadikan tangga, bukan rumah. Dia bukan hadir untuk mencintai, tapi untuk mendaki. Ia memandang hubungan bukan sebagai ruang pertumbuhan bersama, tapi sebagai alat untuk meraih status sosial, gaya hidup, dan validasi eksternal. Cintanya bersyarat sejauh mana Anda bisa memberikan fasilitas dan simbol status.
Dalam psikologi ini disebut sense of entitlement, perasaan berhak atas sesuatu tanpa kontribusi setimpal. Wanita seperti ini lebih fokus pada ekspektasi daripada realitas. Ketika Anda berada di masa sulit, ia tidak akan bertanya bagaimana perasaan Anda, tapi bertanya, lalu apa yang bisa kamu lakukan? Lalu apa yang bisa kamu berikan sekarang? Nah, dia mempertanyakan kemampuan Anda untuk memberikan, untuk berbuat. Jika dia berselingkuh, itu bukan karena dia tidak mencintai Anda, tapi karena dia merasa naik kelas. Bagi wanita tipe ini, pasangan bukanlah belahan jiwa, tapi kendaraan menuju kehidupan yang lebih layak versi dirinya sendiri. Anda layak mendapatkan pasangan yang hadir karena cinta, bukan karena ambisi tersembunyi. Jadi Anda hanya dimanfaatkan untuk dia naik kelas. Dan tipe kelima, pesenam, emosional. Ahli membelokkan fakta demi menyelamatkan ego. Wanita seperti ini memiliki kemampuan luar biasa untuk membelokkan tanggung jawab dan manipulasi narasi. Ketika berselingkuh, ia tidak merasa bersalah. Justru Anda yang disalahkan karena kurang perhatian, terlalu baik, terlalu sibuk. Setiap kesalahan dibalikan dan ia selalu menjadi korban dalam kisahnya sendiri. Secara psikologis ini termasuk dalam self-serving bias, sebuah pola pikir di mana seorang harus selalu menyalahkan faktor luar untuk kegagalan pribadi. Dalam relasi, bias ini berubah menjadi senjata ampuh, ya, jadi senjata manipulatif untuk menghindari introspeksi dan memperkuat ilusi bahwa dialah pihak yang benar. Tipe ini cenderung menghindari keintiman emosional sejati. Ia tidak siap menghadapi konsekuensi dari hubungan dewasa. Ketika tuntutan kedewasaan datang, ia melarikan diri. Anda akan ditinggalkan dengan rasa bersalah yang tidak layak Anda singgung. Ingatlah, cinta tidak boleh membuat Anda meragukan harga diri sendiri. Ya. Demikian dari saya. Jangan lupa klik subscribe, klik like, tekan tombol lonceng, komentar, dan share ya. Terima kasih.